Umumnya, orang yang memasuki kota naga akan mulai mengumpulkan layanan berjasa setelah melangkah ke pantai seberang. Pemilik spanduk itu juga akan membawa bawahannya ke paviliun Longyin untuk menerima misi. Namun, apakah itu bawahan atau pemilik panji itu sendiri, persyaratan minimumnya adalah alam pantai seberang, dan lebih baik tinggal di Longcheng untuk berlatih dengan jujur. Di bawah alam pantai seberang, Luo Zeng membawa murid sekolah ke kota naga untuk waktu yang singkat. Bahkan Yue Baicheng dan Qi Yuyi terbaik masih berkeliaran di pinggiran lautan arti sebenarnya, jadi mereka tentu saja tidak memenuhi syarat. Di paviliun Longyin, setelah melihat Luo Zeng, seorang pria parubaya kurus tanpa sadar menatapnya beberapa kali sebelum meletakkan plakat persegi di depan Luo Zeng. Ada banyak tanda di plakat ini, dan pahala yang bisa didapat nanti juga berbeda. Misi 1 bintang hanya bisa mendapatkan 20 layanan berjasa. Misi 2 bintang bisa mendapatkan 60 layanan berjasa. 3 bintang adalah 180 layanan berjasa. 5 bintang berarti 900 perbuatan baik. Setelah Luo Zeng membaca pengantar di plakat, dia menoleh untuk melihat Sukuan, berapa banyak jasa yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi pemimpin. 900, jawab Sukuan cepat. Lalu misi bintang 5, Luo Zeng memandang pria parubaya itu sambil tersenyum. Sukuan dan pria parubaya itu batuk beberapa kali secara bersamaan. Luo Zeng memandang pria parubaya itu dengan curiga. Pria parubaya itu tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan dengan cepat berubah menjadi tatapan serius dan berkata kesulitan misi bintang 5 relatif tinggi, dan umumnya hanya pemimpin akan menerimanya. Misi bintang 5 di sini membutuhkan kekuatan yang hampir sama dengan Tai Wei bintang 1. Artinya, pemilik spanduk tidak dapat mengklaimnya. Luo Zeng menatap pria parubaya itu dan berkata, "Ya, tapi pria parubaya itu masih ragu-ragu." Tapi apa? Luo Zeng menatap orang ini. Luo Zeng bukan orang bodoh, dia samar-samar dapat merasakan bahwa seseorang di kota naga mengikutinya, tetapi karena orang-orang ini tidak muncul, Luo Zeng tidak ingin mereka mempengaruhi penilaiannya. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh, dan segera dia mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada, tetapi Anda bebas menerima misi apapun, tetapi misi bintang 5 sangat berbahaya, bahkan Tuan ada banyak korban, dan Anda, pemilik spanduk belaka, perlu berpikir 2 kali." "Aku sudah memikirkannya," jawab Luo Zeng. "Dalam hal ini, sangat bagus." Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, lingkaran sihir kecil terkondensasi di tangannya, dan kemudian berubah menjadi token seukuran telapak tangan. Informasi tentang misi ini, menyerahkan dokumen, mengirim pesanan, semuanya ada di dalamnya. Anda harus menyimpannya dengan aman. Jalan menuju prefektur Guanshan tidak dekat. Meskipun formasi teleportasi telah dibangun lapis demi lapis di sepanjang jalan, pos pemeriksaan Tiangong sangat ketat. Jika Anda kehilangan token ini, akan sulit untuk bergerak 1 inci pun. Setelah mendapatkan token ini dan meninggalkan paviliun naga tersembunyi, Luo Zeng memandang Sukuan yang gelisah dan berkata, "Kamu menyesalinya sekarang, masih ada waktu." Sukuan bergumam. Meskipun dia ingin mengikuti Luo Zeng, tetapi orang ini mengambil misi bintang 5, bukankah dia akan mencari kematian dengan kultivasinya? "Banner, bisakah kamu memberitahuku isi misinya?" tanya Sukuan. Luo Zeng menuangkan indera ilahi ke dalam token, dan setelah memahaminya sebentar, dia berkata ini memang untuk pergi ke prefektur Guanshan dan meminta untuk menjaga kota Biyun. Akan baik-baik saja jika di tempat lain. Ketika Sukuan mendengar tentang kota Biyun, ekspresinya berubah dan hatinya tegang. Menjaga kota Biyun sudah menjadi misi bintang 5, yang menunjukkan bahwa kota Biyun sendiri dalam bahaya. "Apakah kamu berencana untuk pergi?" Luo Zeng bertanya. "Aku akan pergi." Sukuan mengambil keputusan dalam sekejap. Luo Zeng memandang Sukuan dan bertanya, "Apa hubungan antara kota Biyun ini dan kamu?" Sukuan tidak menjawab. Luo Zeng mengangkat bahu. Karena Sukuan tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya. Arai teleportasi besar dibangun di sudut utara Dragon City, dan penjaga membiarkan mereka berdua masuk setelah menunjukkan token mereka. Teleportasi jarak jauh di dunia induk agak berbeda dari yang ada di wilayah Tuhan. Di domain dewa, selama basis kultivasi tercapai, Anda dapat berkeliaran dengan bebas di seluruh domain dewa, tetapi di dunia induk, 1 negara bagian adalah 1 hari, dan ketika Anda mencapai tepi negara bagian besar, Anda perlu melakukannya tinggalkan arai teleportasi dan seberangi penghalang negara ke negara sebelum berteleportasi. Luo Zeng dan Sukuan pergi ke utara, melewati Zhongshenzhou ke prefektur Qibei, dan kemudian memasuki prefektur Sanming. Sepanjang jalan adalah tanah air umat manusia, tidak ada monster besar yang menyerang,
dan umat manusia telah membangun kota, kekuatan, dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Melihat keadaan besar ini, Luo Zeng juga menghela nafas di dalam hatinya. Klan Jiuli dulu sama ortodoksnya dengan Tiangong, tetapi sungai dan gunung besar itu begitu hancur, dan itu sebenarnya adalah ras manusia yang saling membunuh. Memikirkan hal ini, Luo Zeng merasakan beban yang ringan. Kebangkitan klan Jiuli memang bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sebelah adalah prefektur Guanshan, dan Tai Yiwei akan membawamu pergi pada saat itu. Penjaga yang menjaga susunan teleportasi memperhatikan token Luo Zeng, dan memilih untuk melepaskannya, dan pada saat yang sama mengatakan prefektur Guanshan jauh lebih kacau daripada di sini, Anda harus berhati-hati. Tidak hanya Luo Zeng dan Sukuan yang melewati susunan teleportasi, tetapi ada banyak orang di belakang mereka. Banyak dari mereka berasal dari sekte di bawah yurisdiksi Tiangong. Sungai Qiuyin pernah mendirikan banyak sekte di negara bagian lain, dan di negara bagian besar yang dikendalikan oleh Tiangong ini, ada puluhan ribu sekte yang berdiri. Istana Daojian telah mendirikan Tianlo Wei, dan ada juga berbagai penjaga di sekte ini, seperti Qingping Wei, Shou Shen Wei, Shen Hai Wei, Del. Luo Zeng juga banyak bertemu di sepanjang jalan. Tentu saja, kandungan emas dari penjaga ini tidak bisa dibandingkan dengan Tai Yiwei, dan kekuatan ini sendiri meniru Tai Yiwei. Ada juga banyak orang di pasukan Zhongmen ini yang perlu mengalami, dan Zhongmen sendiri harus membuktikan diri kepada Tiangong, dan mereka juga akan mengirim orang kuat ke istana untuk membantu Tai Tiangong. Sekarang prefektur Guanshan sedang dalam masalah, tentu saja banyak bantuan datang langsung ke sini. Ketika penjaga ini melihat token di tangan Luo Zeng, masih ada sedikit rasa iri. Meskipun Luo Zeng bukan Tai Yiwei, dia adalah orang dari kota naga, dan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki Tai Yiwei, mewakili ortodoksi Tiangong. Terima kasih telah mengingatkan. Luo Zeng mengambil kembali token itu, dan setelah ujian penjaga, yang lain mengikuti Luo Zeng dan menaiki kapal terbang raksasa, yang akan mengirim semua orang melintasi penghalang ruang angkasa. Ada sekitar 1.000 orang di kapal terbang, beberapa orang khawatir tentang masa depan, sementara yang lain sangat bersemangat. Ada suara-suara di kapal terbang satu demi satu. Luo Zeng dan Sukuan bersandar di belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, kapal terbang melewati penghalang ruang angkasa. Sebelum semua orang bisa mengamati pemandangan prefektur Guanshan, mereka melihat titik hitam kecil terbang ke arah mereka di kejauhan. Ada gelombang air di penghalang luar angkasa dari kapal terbang raksasa, yang ditembus oleh titik hitam ini dalam sekejap. Rintik, titik hitam telah mendarat di tengah kapal terbang. Luo Zeng melirik titik hitam itu, dan yang dilihatnya adalah seekor burung hitam berkaki 3. Burung itu benar-benar hitam, kecuali 3 kakinya yang bersinar seperti emas murni. Bersih dulu. Luo Zeng memperhatikan dan merasakan bahwa energi di tubuh burung itu sangat mudah tersinggung, dan itu sangat mirip dengan saat energi fusi meledak, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berseru dengan keras, hati-hati. Saat dia berbicara, dia meraih Sukuan dan mundur ke arah ekor kapal terbang raksasa itu. Saat keduanya mundur ke buritan, cahaya keemasan keluar dari tubuh burung berkaki 3 itu. Energi berapi-api meledak, menelan semua yang ada di sekitarnya. Mereka yang paling dekat dengan burung berkaki 3 itu langsung diledakkan berkeping-keping, tubuh dan kepalanya terpisah, dan seluruh kapal terbang raksasa itu hancur di tengah. Bergegas keluar, Luo Zeng berkata kepada Sukuan yang tertegun. Setelah pesawat raksasa terputus, penghalang luar juga runtuh. Keduanya melompat dan menembak ke arah luar. Tidak hanya mereka berdua, tapi semua orang di kapal terbang raksasa itu melarikan diri secara terpisah. Mereka yang berani pergi ke prefektur Guanshan setidaknya berada di sisi lain, dan masing-masing merespons dengan sangat cepat saat menghadapi krisis. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Ho, pesawat raksasa yang pecah menjadi 2 jatuh lurus ke bawah. Ribuan orang melayang di udara, menatap kapal terbang dengan linglung. Meskipun penjaga dalam susunan teleportasi telah memperingatkan mereka dan mereka siap secara mental, mereka lengah ketika mereka menghadapi hal seperti itu tepat setelah mereka tiba di prefektur Guanshan. Pada saat ini, terdengar teriakan burung aneh di langit. Ketika Luo Zeng mendongak, pupilnya tiba-tiba menyusut. Di atas ruang yang lebih tinggi, awan gelap yang besar melayang, melihat dengan hati-hati, di mana awan gelap itu. Itu adalah burung aneh hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berkerumun bersama. Jika setiap burung aneh hitam meledak dengan kekuatan seperti burung tadi, saya khawatir akan ada masalah besar. Melarikan diri. Benteng gunung dan sungai di prefektur Guanshan tidak jauh dari sini. Dikejar oleh burung-burung yang patah ini pasti akan mati.
Satu demi satu fluktuasi spasial mulai muncul, dalam hal melarikan diri, mengandalkan teleportasi besar secara alami adalah cara tercepat. Tapi saat mereka melakukan teleportasi hebat, beberapa benang emas tiba-tiba menyala di dunia. Benang emas ini seperti kotak besar, menutupi seluruh prefektur Guanshan. Mereka yang baru saja memasuki saluran luar angkasa tersandung dan jatuh dari saluran tersebut. Ketika seseorang melihat benang emas di kejauhan, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Kandang langit dan bumi. Prefektur Guanshan sebenarnya diselimuti sangkar langit dan bumi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kandang surga dan bumi juga merupakan sarana yang bagus di mata alam pantai biasa lainnya. Ketika sangkar ini digunakan, ia dapat langsung menutup ruang dalam keadaan, dan teleportasi besar tidak berpengaruh dalam keadaan ini. Dalam pertempuran antara dua ras yang berbeda, jarang melepaskan sangkar langit dan bumi, karena sangkar ini tidak hanya menjebak pihak lain, tetapi juga menjebak orangnya sendiri. Tetapi sangkar dapat mempersingkat jalannya perang untuk sebagian besar, dan pasukan di kedua sisi tidak dapat menggunakan teleportasi besar untuk terbang, dan proses pertempuran akan menjadi sangat tragis. Penggunaan sangkar langit dan bumi oleh suku Jinwu hanya dapat menunjukkan bahwa mereka terikat untuk memenangkan prefektur Guanshan. Meski semua orang ketakutan, naluri untuk bertahan hidup tetap membuat mereka kabur. Ini adalah bagaimana melakukannya. Melihat awan gelap di langit yang semakin rendah, mulut Sukuan penuh dengan kepahitan, dia baru saja tiba di prefektur Guanshan dan memberikan hidupnya di sini. Bergegas keluar. Menghadapi situasi ini, Luo Zeng tidak bisa memberikan jawaban kedua. Ribuan lampu dengan panik menyapu ke arah utara dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara kecepatan awan hitam besar itu bahkan lebih cepat lagi. Di dalam sebatang dupa, burung hitam aneh itu mendarat di atas semua orang. Kek kue kue. Panggilan aneh dari burung yang tak terhitung jumlahnya mengganggu. Seekor burung hitam aneh tiba-tiba terbang ke arah kerumunan. Saat ia bergegas turun, energi di dalam tubuh mulai menumpuk, dan ketika mendekati pantai lain itu, tiba-tiba meledak. Ledakan. Meskipun orang-orang ini sangat terpencar, 6 atau 7 orang masih terlibat dalam aliran energi yang mengerikan itu. Burung-burung aneh ini, melihat situasi tragis orang-orang itu, sudut mata Luo Zeng sedikit berkedut. Pada saat ini, sekelompok burung hitam aneh di atas kepala menjarah langsung ke arah Luo Zeng. Melihat burung aneh itu semakin dekat dan dekat dengannya, Sukuan juga berteriak spanduk, hati-hati. Tatapan Luo Zeng seperti obor, dan ketika dia berbalik, pedang panjang di tangannya telah memancarkan cahaya putih. 9 kilatan cahaya. Nine Flashes Light Sword Code memiliki sekolahnya sendiri dalam ilmu pedang, yaitu mengejar kecepatan ekstrim. Kesembilan pedang bersinar tidak menyebar seperti kipas, tetapi seperti 9 bintang dingin, menaburkan titik-titik bintang di atas kepalanya, seperti meteor yang menembus langit, berlalu dengan cepat. Puf-puf. Burung hitam aneh yang terbang ke Luo Zeng langsung terpotong menjadi 2. Sambil memenggal burung hitam aneh ini, seluruh tubuh Luo Zeng juga tiba-tiba tenggelam. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan burung hitam aneh mungkin memiliki kekuatan ratusan dewa. Bukankah mungkin menghancurkan dunia jika begitu banyak burung hitam aneh meledak? Inilah yang dikhawatirkan Luo Zeng. Tanpa diduga, burung aneh hitam yang dipotong menjadi 2 itu langsung jatuh, dan tidak meledak seperti yang dibayangkan Luo Zeng. Ternyata mata Luo Zeng berkedip sedikit, dan dia mengambil seteguk energi sejati dan berteriak semuanya, jangan lari membabi buta, burung hitam aneh ini tidak akan meledak setelah dibunuh, bunuh mereka sebelum mereka mendekat itu saja, lawan dan mundur, masih ada secercah kehidupan. Kekuatan monster hitam ini ketika meledak sangat luar biasa sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Mereka lari ketakutan, dan kecepatan mereka tidak secepat monster hitam. Mereka hanya menunggu monster hitam itu meledak satu persatu. Semuanya mungkin akan mati di sini. Luo Zeng memberitahu penemuannya, yang segera membuat semua orang bersemangat, mungkin mereka masih bisa berjuang untuk mencari jalan keluar. Memanggil. Saat terbang ke depan, ribuan orang ini juga mengorbankan kesaktian mereka sendiri. Kekuatan ledakan monster hitam itu mencengangkan, tetapi pertahanannya sendiri sangat buruk. Ia dapat memasuki sisi lain, dan ia dapat dengan mudah membunuh monster hitam ini dengan menggabungkannya dengan token. Pedang badai. Tusuk pedang Huaitian. Orang-orang ini termasuk dalam ruang lingkup Tiangong, dan kebanyakan dari mereka juga adalah pembudidaya pedang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, dan semua burung aneh yang menyentuh terbunuh. Bulu hitam beterbangan, dan anggota tubuh terciprat kemana-mana, seperti tetesan hujan. Seperti dalam situasi Luo Zeng barusan, burung-burung aneh ini membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan energi,
setelah dibunuh, mereka tidak dapat meledak, dan ancamannya secara alami sangat melemah. Rao begitu, ada terlalu banyak burung aneh. Beberapa burung aneh meluncur di depan tim, menutupi mereka seperti tutup panci, membentuk pengepungan. Ledakan, lusinan burung hitam aneh turun sebelumnya, dan meledak lagi, dan aliran energi yang tersebar menyapu puluhan orang di depan lagi. Aliran energi yang dihasilkan oleh ledakan setiap burung monster hitam setinggi ratusan dewa, yang kira-kira 2 kali lebih kuat dari pukulan penuh Situ Xiu, dan semua pantai lain yang terlibat di dalamnya akan runtuh. Bahkan Luo Zeng merasakan kekuatan ledakan itu dan terkejut. Tenggelam, Luo Zeng memberi perintah, lalu turun 30 kaki bersama sukuan. Ketika orang lain mendengar kata-kata Luo Zeng, mereka segera mengerti apa yang dia maksud, dan mereka juga jatuh. Setelah tiba-tiba menurunkan ketinggian, itu mengulur waktu untuk semua orang, tetapi setelah beberapa tarikan napas, awan gelap di atas kepala juga tenggelam. Ayo turun lagi. Luo Zeng mengertakkan gigi dan berkata tanpa daya. Dia memimpin kerumunan ke ketinggian tertentu, dan burung aneh hitam yang tak terhitung jumlahnya juga turun. Meskipun ini dapat mengulur waktu untuk maju, tetapi mereka sekarang dipertahankan di udara lebih dari 300 kaki, dan mereka mungkin tidak punya tempat tujuan jika mereka turun paling banyak selusin kali. Di bawah kepemimpinan Luo Zeng, semua orang membentuk parabola ke bawah. Meskipun mereka menghindari burung monster hitam yang meledak, mereka semakin dekat ke tanah. Setelah setengah batang dupa, mereka sudah terbang dekat ke tanah, dan burung hitam aneh itu, seperti dewa kematian, menyelimuti kepala semua orang lagi. Bor ke tanah. Seseorang menyarankan, mengebor ke dalam tanah adalah mencari kematian. Seseorang langsung keberatan. Kecepatan bergerak di bawah tanah sangat lambat, ketika mereka menggali lubang, jika beberapa burung hitam jatuh ke dalamnya, semua orang di dalam lubang pasti akan mati, ini hanya menggali kuburan mereka sendiri. Bertarung. Bunuh semua orang menyebalkan berambut datar ini. Para pembudidaya pedang itu juga menjadi kejam, pedang tajam di tangan mereka berkedip, dan lampu pedang terjalin di udara, berubah menjadi lapisan jaring halus. Burung hitam aneh di awan gelap kehilangan nyawa dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi selama burung hitam lolos dari jaring, itu akan membunuh beberapa orang saat meledak setelah melewati jaring pedang. Jumlah orang dalam tim yang terdiri dari ribuan orang ini juga berkurang dengan cepat, tetapi dalam beberapa tarikan napas, 30% jumlahnya telah turun. Luo Zeng terbang di atas tanah, menginjak batu di depannya, tiba-tiba menendang, dan seluruh orang itu berbalik, dan cahaya dingin putih halus mengelilinginya. Puf puf puf. Dengan satu serangan, ratusan burung hitam aneh bisa mati. Tapi untuk seluruh awan gelap, itu hanya setetes air di ember. Seekor burung hitam aneh kebetulan keluar dari celah dan mendarat di sisi Luo Zeng. Merasakan kekuatan menyeduh burung aneh ini, Luo Zeng hampir tidak ragu, bergegas menuju sisi lain, dan berguling beberapa kali. Ledakan, aliran energi yang mengerikan meledak di belakang Luo Zeng, dan gelombang kejut besar menghantamnya. Seberapa mengerikan kekuatan ratusan kekuatan ilahi. Bahkan jika Luo Zeng tidak tertelan oleh aliran energi, tetapi dari jarak dekat, gelombang kejut datang seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Dia didorong ratusan kaki jauhnya, punggungnya terbakar, dan ada perasaan manis-manis di tenggorokannya. Cedera ini tentu tidak berbahaya, tapi ini hanya burung aneh hitam. Jika dia terendam oleh lebih dari selusin burung aneh hitam, dia bisa mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Terlebih lagi, mungkin ada ratusan ribu burung hitam burung di awan gelap di atas kepalanya, burung aneh. Begitu Luo Zeng menstabilkan sosoknya, dia melihat sukuan tidak jauh dari sana memegang pedang dan menebas, membuat raungan. Semakin banyak burung hitam aneh di sekitar sukuan, sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak jauh dari situ, terjadi 2 atau 3 ledakan berturut-turut, dan puluhan orang berjatuhan. Burung aneh hitam menutupi langit dan matahari menghalangi garis pandang, dan Luo Zeng bahkan tidak bisa melihat orang lain. Dia hanya bisa mendorong cahaya pedang secara ekstrim, untuk melindungi dirinya sendiri. Burung hitam yang dipenggal itu bergemerisik, dan mayat-mayat itu dengan cepat menumpuk ke atas bukit. Tapi ada burung hitam yang tak ada habisnya untuk dibunuh, selama ada yang terlewat, nyawanya akan dalam bahaya. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan ekspresi kecemasan. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika segel pedang kerajaan diaktifkan, itu tidak terlalu berguna. Benang pedang dari segel pedang kerajaan pasti dapat mengatasi kebutuhan mendesak, tetapi tidak mungkin untuk bunuh begitu banyak burung hitam. Melihat bahwa Luo Zeng telah bertahan hingga batasnya, dia tiba-tiba mendengar suara siulan. Suara mendesing.
Titik cahaya hijau muncul dari awan gelap. Suara mendesing. Segera setelah itu muncul titik lampu hijau zamrud kedua. Yang ketiga, keempat, lampu hijau zamrud ini menghantam awan gelap, membuat suara aneh yang menusuk. Suara aneh datang dari atas. Meskipun suaranya tidak keras, itu membuat gendang telinga Luo Zeng sedikit tergelitik, diikuti oleh perasaan seperti tinnitus. Perasaan ini sangat tidak nyaman, tetapi tidak membahayakannya, dan rasa sakitnya masih dalam batas toleransi. Kemudian pemandangan ajaib muncul. Awan gelap besar di atas kepala benar-benar mulai runtuh, dan burung hitam yang padat itu pingsan satu persatu dan jatuh dari langit. Melihat ini, sejumlah kecil burung hitam berhenti tinggal dan melarikan diri dengan terhuyung-huyung, namun, burung hitam ini jelas juga terpengaruh oleh suara aneh yang menusuk, tidak dapat dikenali. Mereka terbang tanpa pandang bulu. Karena awan gelap runtuh pada saat yang sama, Luo Zeng, Su Quan, dan orang-orang yang masih hidup lainnya langsung dikubur oleh burung hitam itu. Kerumunan membayangi burung hitam, meskipun mereka tahu bahwa burung hitam telah pingsan, mereka tidak mau tinggal di dalamnya, dan mereka mati-matian keluar. Orang-orang yang melayang di udara saling memandang, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Dengan sedikit usaha, hanya setengah dari tim asli yang terdiri dari ribuan orang yang tersisa. Suara apa tadi? Su Quan menggosok telinganya yang ditindik, dia sekarang merasa tidak bisa mendengar dengan baik. Saya tidak tahu, tapi itu pasti memiliki efek ajaib pada burung hitam aneh ini, kata Luo Zeng. Burung sangat peka terhadap suara, dan beberapa suara khusus memang dapat membuat burung pingsan ras manusia di prefektur Guanshan mungkin mencoba yang terbaik untuk melawan suku Jinwu. Bersih dulu. Ayo cepat pergi. Jika burung aneh ini bangun, aku akan mati. Setelah mengalami bencana, mereka hanya ingin menjauh dari tempat ini. Tetapi pada saat ini, beberapa bayangan perahu putih tiba-tiba muncul di kejauhan. Beberapa kapal terbang dari jauh ke dekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan selusin orang turun dari kapal terbang. Orang-orang ini mengenakan seragam militer, dan memancarkan niat membunuh yang dingin dari tubuh mereka. Merasakan niat membunuh pada orang-orang ini, alis Luo Zeng sedikit terangkat, hanya mereka yang membunuh sepanjang hari yang akan memberi orang perasaan ini. Mereka tidak melihat ke arah Luo Zeng dan rombongannya, dan mengeluarkan manik-manik seukuran telapak tangan dari belakang, dan melihat mereka melemparkan manik-manik ini ke bukit tempat burung-burung aneh itu menumpuk. Wow, burung-burung hitam yang pingsan itu tiba-tiba berubah menjadi lautan api, dan dalam sekejap mata, ratusan ribu burung hitam aneh itu terbakar habis. Benteng gunung dan sungai ada di depan, ikutlah dengan kami. Salah satu dari mereka meninggalkan kalimat ini, dan mereka masing-masing kembali ke kapal terbang dan berlari ke depan, tanpa niat untuk memberi mereka tumpangan. Semua orang mengikuti dari belakang, dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil ke prefektur Guanshan untuk berjuang demi umat manusia, dan hampir semua orang biasa mati di tangan burung hitam ini, bahkan tanpa sepatah kata pun penghiburan. Wajah Luo Zeng tetap konstan. Tidak peduli apa, dia akhirnya menyelamatkan hidupnya. Melihat situasinya saja, Guan Sanzu mungkin lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Meskipun Su Quan berjalan mengitari gerbang hantu, dia tetap tenang, dengan kepala tertunduk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah terbang sejauh 500 mil, sebuah benteng megah muncul di depan semua orang. Tapi yang paling menarik bukanlah benteng itu sendiri, ada 9 pedang raksasa yang tertancap di belakang benteng. Luo Zeng telah melihat pedang raksasa ini sebelumnya, itu adalah pedang yang menjulang tinggi di atas istana Daojian, perbedaannya adalah ada sebanyak 9 pedang di sini. Sebagai bagian belakang umat manusia di prefektur Guanshan, benteng Sanhe dijaga sangat ketat. 500 orang ini memasuki gerbang benteng, tetapi dihentikan oleh lebih dari selusin penjaga militer. Seorang penjaga berseragam menunjuk ke arah kerumunan dan berkata dengan dingin, kalian, ikut aku. Di bawah kepemimpinan pengawal berseragam ini, lebih dari 500 orang dijejerkan di lapangan sekolah yang luas. Kalian tunggu di sini, jangan melangkah satu langkah pun melewati garis merah, siapapun yang melewatinya akan dibunuh. Kata penjaga berseragam itu tegas. 1. 500 orang ini telah menjalani hidup dan mati sebelum mereka bergegas ke benteng Sanhe, mereka tidak menyangka akan menerima perlakuan seperti ini, dan mereka semua memiliki sedikit kebencian di wajah mereka. Mengapa? Kami bekerja untuk umat manusia. Apakah ini membawa kami sebagai tawanan? Itu penghinaan. Garis merah ingin menghentikan kita. Semua orang berkata dengan marah. Luo Zeng berdiri di tim, melihat garis merah itu agak aneh. Memang terlalu berlebihan memperlakukan rekan kerja seperti ini.
Tapi penjaga berseragam itu mengabaikannya sama sekali, melewati garis merah dan pergi. Tindakan ini membuat lebih dari 500 orang semakin gelisah, dan dua dari mereka mengabaikan apa yang dikatakan penjaga berseragam, dan melangkah menuju melewati garis merah. Melihat keduanya baru saja melewati garis merah, permukaan pedang menjulang yang berdiri di kejauhan tiba-tiba bersinar sedikit, dan kekuatan tak terlihat datang langsung ke sisi ini. Kekuatan itu datang dengan menindas, hampir mencekik semua orang. Wajah Luo Zeng berubah, dan dia mundur secara refleks, tetapi dia memikirkan peringatan dari penjaga berseragam, tetapi dia baru saja mencapai tepi garis merah dan tidak meninggalkan garis merah. Engah, engah. Dua orang yang melewati garis merah langsung dipenggal oleh cahaya pedang yang tak terlihat, dan seluruh tubuh mereka dipotong menjadi beberapa bagian. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun kedua orang ini dipenggal, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Tepat ketika semua orang tercengang, dua sayap mencuat dari kepala kedua orang itu, seekor burung hitam berkaki 3 seukuran kepalan tangan keluar dari tubuh kedua orang itu, mengepakkan sayapnya, mencoba terbang menjauh. Engah. Tanpa ketegangan, kekuatan tak terlihat turun lagi, dan kedua burung hitam kecil itu dipotong-potong. Bagaimana ini? Kapan burung-burung ini masuk ke kepala mereka? Aku tidak akan melakukan hal yang sama. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka ketakutan, takut kepala mereka sendiri juga akan dibor ke dalam burung jenis ini, dan semua orang tampak gugup setengah mati. Luo Zeng melirik Su Quan tanpa sadar, Su Quan tersenyum pada Luo Zeng, dan berkata dengan sangat santai, aku baik-baik saja. Ya, seharusnya burung-burung aneh hitam itu masuk ketika mereka tertutup, dan tampaknya ada cukup banyak dari mereka, Luo Zeng mengangguk. Dia hanya merasa sedikit aneh. Benteng Sanhe memiliki aturan dan peraturan yang ketat, dan inspeksi rutin adalah hal biasa, tetapi banyak orang di kerumunan membuat keributan, mendorong semua orang untuk keluar dari garis merah, yang merupakan bunuh diri yang khas. Namun, kebanyakan orang masih berakal sehat, dan tidak ada yang berani melewati garis merah sebagai umpan meriam. Jadi burung-burung yang masuk ke kepala mereka hanya dapat menggunakan dua orang untuk menguji terlebih dahulu, dan akhirnya secara alami akan menjadi apa yang dilihat semua orang. Penjaga berseragam militer yang baru saja pergi berbalik dan melihat mayat yang rusak di luar garis merah. Dia mencibir dan berkata dengan keras, burung-burung malang ini telah melakukan ini tidak sekali atau dua kali. Demi keselamatan, saya hanya bisa salah Anda saudara. Sudah. Setelah berbicara, penjaga berseragam militer membungkuk, dan ada beberapa kristal tambahan di tangannya. Dia menepuk kristal ke piring batu giok, dan dalam jangkauan yang dicakup oleh garis merah, ada lingkaran pola aneh di tanah. Beberapa orang di kerumunan sedikit gelisah, mereka melihat sekeliling dengan panik. Lebih dari selusin orang melompat dan ingin terbang menjauh. Nasib orang-orang ini sama seperti sebelumnya, mereka dibunuh oleh cahaya pedang tak terlihat dari pedang yang menjulang tepat setelah mereka melarikan diri dari jangkauan garis merah. Dagingnya dipotong-potong, dan tidak ada darah yang menetes. Orang-orang ini juga diparasit oleh burung aneh. Lusinan orang lainnya berlarian di dalam garis merah seperti semut di panci panas, membuat suara dukun yang aneh. Sekarang bahkan seorang idiot tahu bahwa orang-orang ini tidak normal, tetapi untuk menghindari kecurigaan, Luo Zeng dan yang lainnya tidak membunuh mereka. Saat lampu merah di halaman sekolah menjadi semakin terang, orang-orang itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan aneh, dan jatuh ke tanah satu demi satu, tidak bergerak. Pada saat ini, penjaga berseragam menunjukkan senyum ramah, dan berkata kepada Luo Zeng dan rombongannya, terima kasih atas kerja keras Anda, kali ini suku gagak emas akan menyergap kami dari belakang. Sungguh tidak terduga, dan begitu banyak saudara telah hilang, adalah kelalaian kita. Saat dia berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan, dan dia membungkuk dalam-dalam ke arah kerumunan. Kapan burung aneh ini masuk ke kepala mereka? Mengapa mereka tidak menyadarinya sama sekali? Seseorang bertanya. Penjaga berseragam mengambil salah satu bangkai burung dan berkata, ada lebih dari 50 cabang dalam suku gagak emas, masing-masing dengan bakat yang berbeda. Kelompok yang menyerang Anda pertama kali disebut Blaze Golden Crow, dan yang menyerang Anda adalah disebut Shooting Crow. Soul Golden Crow, hal kecil ini telah membawa masalah besar bagi kita. Gagak emas pencuri jiwa dapat menjadi parasit tanpa ada yang menyadarinya, tidak hanya menangkap semua memori pihak lain, tetapi juga melahap jiwa dan darah pihak lain. 13 tahun yang lalu, ada gagak emas yang menggetarkan jiwa yang bersembunyi di tubuh penjaga Tai Bintang 5, dan dengan sengaja mengeluarkan perintah yang salah, yang secara langsung membunuh lebih dari 300 pengawal Tai, dan kerugian tidak langsung tidak dapat diukur. Sejak itu, Tai Wei sangat waspada terhadap gagak emas penghancur jiwa,
dan inspeksi rutin diperlukan untuk memasuki benteng gunung dan sungai seperti Luozeng. Kamu bisa melapor ke sana, penjaga berseragam itu menunjuk ke belakang. Di bawah bimbingan penjaga berseragam, Luozeng dan yang lainnya pindah ke bagian lain benteng setelah beberapa pendaftaran. Orang-orang di benteng memeriksa informasi di token semua orang satu persatu. Apakah kamu dari kota naga? Pria muda yang bertanggung jawab atas pendaftaran memandang Luozeng dengan rasa ingin tahu. Luozeng mengangguk, ya, ada apa? Tidak apa-apa, kata pemuda itu sambil tersenyum, kamu bisa menunggu di sana. Kamu hanya membantu misi kota Biyun. Pada saat itu, akan ada Tai Yiwei yang maju bersama, dan mereka akan membawamu pergi. Penjaga kota Biyun terutama bergantung pada Tai Yiwei, dan sangat sulit bagi Tai Yiwei untuk berpartisipasi langsung dalam tugas tersebut. Pemuda ini secara alami merasa aneh ketika melihat basis kultivasi Luozeng baru saja memasuki sisi lain. Prefektur Guanshan bukan kota naga. Meskipun persaingan di kota naga kejam, itu bisa dibandingkan dengan prefektur Guanshan. Darah di sini sama sekali tidak sebanding dengan kota naga. Dia bahkan bisa membayangkan ketakutan Luozeng dan sukuan orang pembawa sial pemandangan. Selain Luozeng dan sukuan, ada 7 atau 8 orang lainnya yang menunggu di samping. Tugas yang dikeluarkan oleh Tai Yiwei tidak hanya menghadapi kota naga, tetapi juga menghadapi pasukan besar dan kecil di bawah Tiangong. 7 atau 8 orang jelas menerima tugas yang sama dengan Luozeng. Setelah menunggu sekitar setengah jam, seorang pemuda berseragam masuk dengan cepat. Ada tanda yang tergantung di pinggang pemuda berseragam militer, dengan kata Tai tertulis di atasnya, dia adalah seorang Tai Yiwei. Tai Yiwei ini melirik semua orang, matanya tertuju pada Luozeng dan sukuan, dan berkata dengan jijik, kamu, dan kamu, kalian berdua bisa pergi, tingkat pertama dari sisi lain, tingkat kedua, mengapa kamu menerimanya? Ini misi, aku tidak butuh batu sandungan. Ketika sukuan mendengar ini, dia dengan hati-hati melirik Luozeng. Dia tidak peduli. Kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, dan dia mengikuti Luozeng ke kota Biyun untuk melihatnya, ingin memverifikasi tebakan di dalam hatinya, tidak peduli apa hasilnya, dia akhirnya bisa menyerah padanya. Tapi pemilik benderanya berbeda. Para pemimpin kota naga semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi Tai Yiwei bintang 1. Kemudian kekuatan Situ Xiu meledak sepenuhnya, jelas tidak lebih lemah dari para pemimpin aliansi yang bergabung dengan Tai Yiwei. Secara teori, Banner Master bisa mengalahkan Yixing Tai Yiwei. Tai Yiwei di depanku. Sukuan melirik token Tai Yi di pinggangnya, sebuah bintang terukir di bagian bawah token. Dari segi kekuatan, orang ini mungkin bukan lawan dari pemilik spanduk, sekarang dia ingin menyingkirkan pemilik spanduk begitu dia berbicara, entah bagaimana pemilik spanduk akan menghadapinya. Setelah Tai Yiwei mengatakan apa yang baru saja dia katakan, dia menunjuk ke 8 orang lainnya, kalian ikuti aku, dia menoleh dan hendak membawa mereka pergi. Luozeng berkedip, lalu berkata Tai Yiwei melakukan tugas, tetapi membagi orang menurut alam, bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Tai Yiwei ini tidak mengharapkan Luozeng untuk membantah. Dia berhenti, senyum lucu muncul di sudut mulutnya, menatap Luozeng dan bertanya kalau tidak. Saya harap Anda jenius di tingkat pertama di sisi lain, masih berharap Tiangong mengirimmu ke prefektur Guanshan untuk mati. Di mata Tai Yiwei, para pendukung yang datang ke prefektur Guanshan dari segala arah ini adalah umpan meriam. Sebagian besar alam pantai lainnya memiliki basis kultivasi, dan artefak fusi dari pantai lain sangat buruk, dan pengalaman tempur yang sebenarnya juga lemah. Meskipun Tai Yiwei ini hanya level kelima dari sisi lain, dia dapat membunuh beberapa orang yang berada di level ke-6 atau bahkan level ke-7 dari sisi lain. Dan seorang lelaki kecil seperti Luozeng, yang berada di lapisan pertama, bahkan lebih tidak berharga, dan dia tidak dapat dilihat sama sekali. Di mana dia rela menyeret 2 beban. Adapun Tiangong, memang ada beberapa jenius yang sangat mesum, tetapi apakah orang seperti itu bersedia mengirim Tiangong ke garis depan? Pergi bermimpi. Namun, Tai Yiwei ini jelas salah, dan Luozeng memang berbeda. Aku tidak akan pergi, kata Luozeng tiba-tiba dan menurut aturan, kamu tidak berhak menolakku. Kata Luozeng mengangkat token di tangannya. Perintah militer seperti gunung, Luozeng menerima tugas sesuai dengan token, Tai Yiwei juga memimpin orang sesuai dengan token, meskipun dia memandang rendah Luozeng dan sukuan, tidak ada alasan untuk mengusir mereka. Jika Luozeng menolak untuk mundur dan menusuk masalah ini, Tai Yiwei ini akan dihukum berat. Tai Yiwei ini memandang Luozeng dengan sangat tidak terduga, menyeringai dan berkata kamu tahu, jika aku tidak bahagia, ada 10.000 cara untuk membunuhmu, apakah kamu yakin ingin mengikutiku? Saya hanya tahu bahwa saya harus menyelesaikan tugas,
kata Luo Zeng dengan tenang. 8 orang lainnya juga terlihat aneh, menatap Luo Zeng dengan heran. Luo Zeng jelas telah mengganggu Tai Yiwei ini. Perjalanan selanjutnya pasti berbahaya. Orang yang lebih pintar seharusnya memilih untuk menyerah. Orang ini masih mempertahankannya kecuali dia ingin mati, kalau tidak dia gila. Kalau begitu, terserah kamu. Tai Yiwei merentangkan tangannya dan memimpin untuk berjalan di depan. Luo Zeng mengikuti di belakangnya bersama yang lainnya. Tai Yiwei ini dengan santai memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Namanya Lin Hui, dan dia bukan dari kota naga, tetapi direkomendasikan oleh Sekte Pedang Hitam 5 Warna, dan lulus penilaian dari pengawal tertinggi untuk menjadi pengawal tertinggi. Sukuan berada di sebelah Luo Zeng, dan memberitahu Luo Zeng bahwa sekte-sekte yang berafiliasi dengan Tiangong juga memenuhi syarat untuk merekomendasikan orang-orang luar biasa untuk bergabung dengan Tai Yiwei, dan Sekte Xuanjian 5 Warna juga merupakan sekte utama di Shenzhou Tengah. Selama hari-hari menjaga kota Biyun ini, kamu hanya perlu melakukan satu hal, dan itu adalah mematuhi kata-kataku, dan kamu dapat bertahan hidup jika kamu melakukan ini, Lin Hui memperingatkan sambil berjalan. Hati semua orang serius, tetapi langkah Luo Zeng ringan. Tidak lama setelah berbaris di benteng gunung dan sungai, beberapa kapal terbang muncul lagi di depan mereka. Pada saat yang sama, ada beberapa Tai Yiwei lain yang menunggu di samping kapal terbang. Tentu saja para Tai Yiwei ini juga memilih pengikutnya. Salah satu penjaga Tai Yi bersiul pada Lin Hui, dan berkata sambil tersenyum Lin Hui, orang-orang yang ditugaskan padamu cukup kuat. Omong-omong, dia masih memandang Luo Zeng dan Sukuan dengan sengaja atau tidak sengaja. Lin Hui menunjukkan senyum masam, dan mengangkat bahunya tanpa daya, aku tidak bisa menahannya. Aku bahkan tidak bisa pergi. Aku juga terkejut. Bagaimana mungkin orang yang baru saja memasuki sisi lain menerima tugas ini? Melindungi kota Biyun bukanlah tugas tersulit bagi Tai Yiwei, tetapi ini adalah salah satu tugas tersulit di kota naga. Kecuali para Tai Yiwei itu, kultivasi semua orang berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam surga. Luo Zeng dan Sukuan sangat menarik perhatian di tengah keramaian. Untungnya, Tai Yiwei ini hanya membuat beberapa lelucon, dan bahkan Lin Hui dengan cepat mengabaikannya. Tai Yiwei ini berkumpul bersama dan mengobrol tentang pertempuran di garis depan prefektur Guanshan setelah menunggu di tempat selama 1 jam. Salah satu Tai Yiwei akhirnya menerima pemberitahuan dan memerintahkan semua orang untuk naik ke kapal terbang. Dengan belenggu langit dan bumi, bahkan pesawat tidak dapat memasuki saluran luar angkasa, dan hanya dapat didorong untuk mempertahankan penerbangan berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, butuh waktu lama untuk pergi dari benteng Sanhe ke kota Biyun. Namun, selama penerbangan, ada kemungkinan diserang oleh gagak emas kapan saja, dan tidak ada yang berani menggunakan waktu ini untuk memasuki sisi lain untuk berlatih, kapanpun. 4 hari kemudian, kapal terbang itu tiba di tujuannya. Apa yang disajikan di depan semua orang adalah kota yang bobrok. Melihat ke bawah ke masa lalu, seluruh kota hancur, banyak bangunan runtuh dan berubah menjadi puing-puing, dan gumpalan asap hitam membumbung tidak jauh dari sana. Melihat pemandangan ini, Sukuan tiba-tiba bangun, suasana hatinya tampak sedikit bersemangat, dan matanya semakin sakit. Luo Zeng telah melihat bahwa Sukuan dan kota Biyun harus memiliki hubungan, tetapi Sukuan tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, dan Luo Zeng tidak akan menunjukkannya. Saat kapal terbang turun perlahan, suara rengekan mencapai gendang telinga. Di tempat kapal terbang mendarat, ada banyak wanita dan anak-anak tua dan lemah di sekitar, mereka berkerumun erat, memohon kepada Tai Yiwei ini, ingin Tai Yiwei menggunakan kapal terbang untuk membawa mereka pergi dari kota Biyun. Kota Biyun yang awalnya makmur sudah menjadi kota yang berbahaya, dan orang-orang ini secara alami berebut untuk pergi. Tai Yiwei ini tidak melihat mereka sama sekali, dan masing-masing mengambil orangnya sendiri dan pergi secara terpisah. Tidak lama kemudian, Lin Hui membawa Luo Zeng dan yang lainnya ke sudut selatan kota, kamu menunggu di sini. Setelah meninggalkan kalimat ini, dia pergi. Semua orang berdiri di tembok kota dan melihat keluar, mereka melihat mayat menumpuk seperti gunung di luar tembok kota, dan hidung mereka juga mencium bau busuk yang bertiup ke arah wajah mereka. Bersih dulu. Dukun, 3 atau 5 gagak emas hitam melayang di udara, turun dari waktu ke waktu, mematuk mayat dengan paruhnya. Gagak emas hitam itu sangat pintar, mereka tampaknya telah merasakan tatapan Luo Zeng dan yang lainnya, dan mereka semua mengangkat kepala dan melirik mereka dengan aneh, yang tampaknya provokatif. Beberapa orang di tembok kota ketakutan oleh mata gagak emas hitam itu. Satu orang tidak tahan lagi, dia menghunus pedangnya, dan seberkas cahaya pedang ditembakkan. Engah, seekor gagak emas hitam dipotong menjadi 2 bagian,
dan gagak emas lainnya lepas landas, berputar tinggi di langit, dan berhenti tidak jauh. Burung-burung ini membuat orang merasa tidak nyaman, kata pria berpedang itu dengan dingin. Mental mereka rendah, tentu saja, kata yang lain. Karena klan Jinwu adalah klan besar yang bisa melawan umat manusia, kecerdasan spiritual mereka tampaknya tidak tinggi, tanya Luo Zeng ingin tahu. Meskipun kultivasi orang-orang ini lebih tinggi daripada Luo Zeng, mereka tidak menjijikkan bagi Luo Zeng seperti Lin Hui. Pria yang menghunus pedang berkata sambil tersenyum, jika setiap gagak emas memiliki kecerdasan ras manusia kita, maka umat manusia kita akan segera musnah. Ras manusia tidak memiliki bakat ras alien tersebut, dan kemampuan untuk bereproduksi tidak kuat, satu-satunya keuntungan adalah setiap individu memiliki kebijaksanaan. Bahkan manusia tanpa kekuatan untuk mengikat ayam jauh lebih cerdas daripada banyak alien yang kuat. Sebaliknya, apakah itu Golden Crow, Ear Mouse, atau ras aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia induk, hanya ada sedikit orang yang memiliki kebijaksanaan, dan kebanyakan dari mereka mengandalkan insting untuk hidup. Masuk akal, Luo Zeng mengangguk. Menambahkan Luo Zeng dan sukuan di tembok kota, total ada 10 orang. Setelah Lin Hui pergi, suasana menjadi lebih santai, dan mereka menjadi akrab satu sama lain setelah berbicara. Pemuda yang membuat pedang tadi bernama Lucy, dan dia juga berasal dari keluarga terkenal. Konon dia telah mengikuti penilaian Tai Wei tahun depan, dan kali ini dia datang ke prefektur Guanshan untuk berlatih. Secara alami, masing-masing pantai lain ini memiliki alasan sendiri untuk bersedia datang ke prefektur Guanshan saat ini. Karena saudara Luo Zeng baru saja melangkah ke alam pantai lain, dia dapat sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di kota naga. Mengapa dia datang ke prefektur Guanshan saat ini? Lucy bertanya. Mata orang lain juga tertuju, mereka juga umumnya penasaran. Tujuan saya sama dengan saudara Lu, dan juga untuk pengalaman, kata Luo Zeng dengan sedikit senyum. Maka kalian berdua harus berhati-hati. Jika kalah, bersembunyi di belakang kami, kata seorang paman parubaya sambil tersenyum. Nama paman parubaya ini adalah Lu Hao, dan dia terlihat jujur. Dan jujur. Terima kasih atas perhatian Anda, kami akan melakukan apa yang kami bisa, kata Luo Zeng. Sukuan memutar matanya ke belakang Luo Zeng, apakah orang ini benar-benar membutuhkan perlindungan dari orang-orang ini? Kerumunan tetap berada di tembok kota selama lebih dari 1 jam sebelum Lin Hui berbalik dengan setumpuk pelat besi hitam di tangannya, dan dia melemparkan pelat besi ini ke semua orang satu persatu. Lu Hao mengambil pelat besi itu, melihatnya, dan berkata, bisakah token ini mencatat pencapaian kita? Lin Hui meliriknya, dan kemudian berkata, ini adalah lencana identitas. Begitu kamu mati, tubuhmu akan berdarah dan berdarah dari burung-burung yang mematuknya. Sulit untuk mengatakan siapa adalah siapa. Aku punya token ini sehingga kamu bisa mengumpulkan tubuh. Ini Lu Hao juga tersedak kata-kata ini. Lin Hui berkata dengan serius, saya tidak bercanda, jangan menyebut Anda, kami Tai Wei akan menggunakan benda ini. Di tengah pidatonya, dia melirik Luo Zeng lagi, dan kemudian berkata, Golden Crow suka menyerang di pagi hari, dan kamu harus waspada setelah mendengar klakson. Jika kamu benar-benar tak terkalahkan, lari ke kota, dia menunjuk ke arah Luo Zeng Wan, ada 4 formasi besar di kota Biyun, dan salah satunya ada di sana. Level kalian berdua terlalu rendah, dan aku tidak akan ingat bahwa kalian melarikan diri sebelum pertempuran. Lin Hui ini memiliki temperamen buruk, dan itu bukan niat buruk. Namun, bertarung di garis depan sepanjang tahun, dan mengalami terlalu banyak hidup dan mati, sebagian besar Tai Wei tidak memiliki temperamen yang baik. Belum lagi lelaki kecil seperti Luo Zeng yang baru saja memasuki sisi lain, ini adalah 3 surga, 4 surga, hanya setengah dari mereka yang tersisa setelah setengah bulan, apakah mereka dapat hidup 3 atau 2 setelah sebulan? Setelah meninggalkan beberapa kata ini, Lin Hui hendak pergi lagi. Sukuan tiba-tiba bertanya, selain menjaga di sini, bisakah kita bergerak dengan bebas? Lin Hui memandang Sukuan dengan aneh, dan tersenyum, kota Biyun ini hanyalah kota bobrok, apa yang harus dilakukan? Setengah bulan ini adalah hari peringatan, setelah setengah bulan ini baik-baik saja. Dimengerti, Sukuan mengangguk. Setelah Lin Hui pergi, Luo Zeng bertanya dengan transmisi suara Truyuan, ada apa dengan kota Biyun ini yang menarikmu ke sini? Sukuan tidak mengatakannya sebelumnya, dan Luo Zeng tidak bertanya, tapi sekarang dia merasa perlu memahaminya. Sukuan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, karena sepupuku Su Yuxue adalah orang yang menempa pedang salju untukmu, dan pedang Kuang Sue Situ Siu juga ditempa oleh darahnya. Itu dia. Luo Zeng tiba-tiba menyadari mengapa Sukuan menunjukkan ekspresi itu ketika dia membeli Yuxue Sword.
Keluarga Su adalah dunia alat pemurnian di Tiongkok Tengah, dan anggota keluarga Su juga diaken di kota Naga dan Tiangong. Mengapa mereka terkait dengan kota Biyun? Dia seharusnya ada di sini, kata Sukuan dengan pasti. Kekuatan supernatural garis keturunan dari klan bayangan Liegang dapat melelehkan logam dan besi apapun di dunia, dan sebuah batu penyegel ditemukan di kota Biyun, kepala keluarga Su kami dan yang paling kuat di Tiangong. 6 penyuling dari seluruh dunia semuanya bergegas ke sini. Saya menduga bahwa fokus Golden Crow untuk menyerang kota Biyun mungkin karena batu penyegel itu. Feng Shi, tidak bisakah benda ini dibawa kembali ke Tiongkok Tengah? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sukuan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, Luo Zeng adalah orang awam untuk peralatan pemurnian, batu segel tergantung di antara langit dan bumi sendirian. Begitu muncul, itu tidak dapat dipindahkan, dan itu tidak akan memasuki Sumi. Jika itu adalah diambil secara paksa, itu akan hilang dengan sendirinya, jadi kita hanya bisa refining in situ. Rilis pertama net. 1. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, apakah ada hal ajaib seperti itu di dunia? Itu wajar. Sukuan tersenyum, harta karun Dao tingkat pertama dari pantai lain yang disempurnakan dengan menyegel alat pemurnian batu bahkan sebanding dengan beberapa harta Siantian Dao tingkat 3. Dikatakan bahwa Tiangong sangat mementingkan masalah ini. Sukuan juga mendengar berita ini dari pamannya. Su Yuxue memiliki hubungan yang baik dengan Sukuan sejak dia masih kecil. Garis keturunannya sekali dalam 10.000 tahun untuk keluarga Su. Namun, garis keturunan klan Lai Gangying tidak cocok untuk kultivasi, tetapi sangat cocok untuk dimurnikan. Memeras Su Yuxue dengan hemat, dia menyumbangkan lusinan harta dari pihak lain ke Tiangong, dan status keluarga Su di Tiangong juga meningkat dengan mantap. Tapi kali ini, keluarga Su memilih Su Yuxue untuk memurnikan harta Dao kelas 1 dari pihak lain, yang kedua setelah harta bawaan Tao. Sukuan sedikit khawatir. Untuk menyempurnakan senjata ajaib semacam ini, keluarga Su mungkin mengorbankan Su. Memiliki kehidupan salju. Di keluarga Su, insiden mengorbankan hidup mereka sendiri untuk senjata ajaib muncul tanpa akhir. Beberapa orang mengorbankan diri mereka secara sukarela, berharap menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menciptakan senjata ajaib yang tiada taranya, sementara beberapa terpaksa melakukannya. Dan Su Yuxue jelas yang terakhir. Menggunakan nyawa keturunanmu sendiri untuk memurnikan senjata, keluarga Sumu terlalu berlebihan. Luo Zeng mengerutkan kening. Sukuan menunjukkan senyum masam, dunia selalu begitu kejam. Meskipun umat manusia memiliki kekuatan besar seperti Kaisar Timur dan Senong, mereka selalu memiliki rasa krisis yang kuat dalam menghadapi ras alien. Pengorbanan seperti itu biasa dilakukan untuk melestarikan ras. Tetapi bahkan jika kamu datang ke kota Biyun, apa gunanya? Luo Zeng bertanya. Ada kesedihan di mata Sukuan, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu tidak ada gunanya, aku hanya ingin melihatnya. Luo Zeng menghela nafas, setelah hari peringatan, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Zeng dan yang lainnya ditempatkan di bagian tembok kota di selatan kota ini. Lin Hui berkata bahwa jika suku Jinwu datang untuk menyerang, klakson akan dibunyikan, tetapi selama beberapa hari berturut-turut, tidak ada klakson yang terdengar, dan kewaspadaan semua orang perlahan diturunkan. Kemudian Lu Hao menawarinya untuk mengawasi penjaga, dan orang lain dapat menggunakan waktu mereka untuk berlatih. Lagi pula, tinggal di sini bukanlah masalah. Jadi semua orang duduk bersila di tempat dan menyelinap ke pantai seberang untuk berlatih. Luo Zeng juga memanfaatkan celah ini, menemukan sudut, mengatur penghalang, dan mengirim tubuhnya ke sisi lain. Jiwanya telah mencapai pantai seberang, tetapi tubuhnya masih berada di 6 garis putus-putus lautan arti sebenarnya. Daging mengembara di lautan arti sebenarnya jauh lebih mudah daripada mengembara di perahu arti sebenarnya. Setelah melewati 6 garis putus-putus, air laut berwarna merah darah mendidih di mata Luo Zeng, tetapi dia secara alami dapat menahan suhu tinggi. Luo Zeng memukul sisi lain dengan jiwanya, dan menghabiskan hampir setengah tahun di kota naga, tetapi tubuhnya jauh lebih cepat. Hanya butuh 6 hari untuk berenang dari garis 6 putus ke garis 9 putus. Di dalam 9 garis putus-putus, ada sejumlah besar kapal yang memiliki arti sebenarnya, dan ketika tubuh fisik Luo Zeng muncul, itu segera menimbulkan sensasi. Seseorang sedang berenang di laut. Aku pernah mendengarnya, dan mereka mengira aku mengada-ada, tapi aku tidak menyangka orang ini telah mencapai garis 9 putus. Ya Tuhan, orang ini tidak takut dengan erosi air laut yang sebenarnya, seberapa kuat itu. Beberapa orang kuat bahkan mengemudikan perahu makna sebenarnya, mengikuti Luo Zeng, dan berinisiatif untuk melemparkan ranting zaitun ke Luo Zeng. Temanku, aku tidak tahu di mana kamu berada.
Liga Jitian kami bersedia merekrutmu dan memberimu perawatan terbaik. Saya adalah murid besar Gunung Baci. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, saya dapat merekomendasikan. Aku punya keluarga beruang. Mendengar bahwa ada klan Xiong, Luo Zeng melihat ke pihak lain beberapa kali. Klan Jiuli-nya sangat membenci klan ini. Tapi orang ini tidak bersalah, dan dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Luo Zeng menahan dorongan hatinya dan berenang pergi. 1. Biasanya ada puluhan ribu orang berkumpul untuk menyerang sisi lain. Hari ini jelas bukan hari yang baik untuk menyerang sisi lain, tetapi Luo Zeng secara alami tidak memikirkannya. Di bawah pengawasan para dewa sejati 9 garis putus-putus ini, Luo Zeng berenang ke sisi lain sendirian. Di permukaan gelombang besar, kobaran api menyebar, dan mereka menyapu satu demi satu. Meskipun nyala api ini ganas, Luo Zeng dapat menghantam laut dan dapat dengan mudah menghindarinya. Tampaknya jauh lebih mudah menggunakan tubuh fisik untuk menyeberangi pantai lain daripada jiwa. Aku bertanya-tanya apakah karena alasan inilah tubuh fisik akan dilarang setelah melewati pantai lain. Luo Zeng berspekulasi di dalam hatinya. 2 jam kemudian, tubuh Luo Zeng akhirnya bergegas ke sisi lain, berdiri di pantai merah kemasan. Sekarang dia telah mencapai pantai seberang, dia ingat kuil bunga matahari surgawi. Dia masih memiliki kunci rahasia di tangannya, yang dapat membuka kuil bunga matahari surgawi, dan setelah penjelajahan terakhir, dia ingat bahwa ada celah di lantai atas kuil bunga matahari surgawi, belum lagi apakah ada sesuatu tersembunyi di balik retakan. Menurut Ling Xuang, batu-batu di kuil Tiankui adalah token yang sangat bagus dari sisi lain, tidak buruk membongkar kuil ini, dan tidak buruk menjualnya untuk pil jiwa. Tepat ketika Luo Zeng akan mempraktikkan ide ini, dia tiba-tiba merasa pesonanya tersentuh. Sebelum berlatih, dia sudah membuat kesepakatan dengan Su Quan. Begitu Golden Crow menyerbu, Su Quan akan menyentuh penghalang yang telah dia buat, sehingga dia bisa segera bangun, dengan musuh di depannya, masih ada risiko tertentu dalam kultivasi. Luo Zeng meninggalkan sisi lain tanpa ragu-ragu. Saat dia membuka matanya, dia mendengar klakson berbunyi wo, wo untuk waktu yang lama. Luo Zeng menghapus pesona, dan ketika dia melompat, dia sudah berdiri di tembok kota. Yang lain tampak seperti sedang menghadapi musuh, melihat ke kejauhan. Di kejauhan, gumpalan awan gelap menutupi langit, dan gagak emas hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Tangisan aneh yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh, seolah-olah ribuan setan berbisik, yang membuat orang merasa gelisah dan tidak nyaman. Ada begitu banyak, bagaimana kita bisa menyimpannya, kata Lu Hao dengan wajah sedih. Dia awalnya berpikir bahwa kota Biyun adalah kota kecil, dan tidak mungkin bagi gagak emas untuk mengurusnya, tetapi sekarang tampaknya penilaiannya benar-benar berbeda. Itu seharusnya bukan masalah besar, kata Lu Qi dengan hati-hati, kota Biyun tidak bergantung pada kita, kita hanya perlu menjaga bagian ini dengan baik. Ada beberapa pengawal Tai di kota Biyun, dan saya khawatir ada banyak pengawal Tai bintang 5 di antara mereka. Bersih dulu. Para petinggi Tiangong bukanlah orang bodoh, jika tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan kota Biyun, mereka tidak akan benar-benar mengambil nyawa orang-orang ini untuk mengisinya. Kami datang. Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Awan gelap di kejauhan tiba-tiba menghilang dan bergerak menuju kota Biyun. Karena awan gelap itu terlalu besar, mereka terlihat agak lambat, tetapi sebenarnya burung gagak emas ini terbang sangat cepat. Panggilan. Ketika awan gelap masih 20 atau 30 mil jauhnya dari kota Biyun, Luo Zeng tiba-tiba merasakan aura besar datang dari belakangnya. 4 berkas cahaya besar tiba-tiba muncul di kota Biyun, dan di dalam berkas cahaya ini, pedang putih kecil muncul. Wow, Lucy menghela nafas dengan kagum, ini adalah susunan puluhan ribu pedang Yufeng, dan kristal ilahi yang dikonsumsi oleh begitu banyak tembakan pedang Yufeng mungkin adalah sosok astronomi. Sebagai sekte pedang ortodoks, Tiangong secara alami memiliki semua jenis formasi pedang yang sangat kuat, dan formasi pedang penyegel 10.000 ini adalah salah satunya. Namun, formasi pedang seperti itu mengkonsumsi kristal ilahi dalam jumlah yang mengerikan, satu putaran tembakan seperti itu menghabiskan ratusan juta kristal ilahi. Hari masih pagi dan langit masih gelap. Saat pedang putih padat itu menyapu langit, cahaya yang dipancarkan menyinari langit dan bumi menjadi siang hari. Setelah beberapa tarikan napas, pedang putih kecil itu melesat ke arah orang-orang Jinwu itu. Pada saat ini, langit tampak seperti kanvas, dan pedang putih kecil dan gagak emas hitam berubah menjadi 2 pewarna, terjalin dan terkikis satu sama lain. Dalam sekejap, area awan gelap itu mulai menyusut dengan cepat, titik hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, dan bangkai burung menumpuk di tanah. Melihat sekeliling,
Tanah di hutan belantara di luar kota Biyun sepertinya telah disiram dengan tinta kental, gelap, dan bau darah yang menyengat langsung ke langit. Tendangan ribuan formasi pedang Yufeng langsung membunuh 90% gagak emas di awan gelap. Gagak emas yang tersisa dengan cepat bubar, membawa bau darah, bergegas menuju kota Biyun dari segala arah. Kami datang. Mata Lucy menunjukkan kegembiraan, dua orang kecil, hati-hati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, bersembunyilah di bawah tembok kota. Dua lelaki kecil yang dia katakan secara alami adalah Luo Zeng dan Sukuan. Luo Zeng memegang pedang panjang di tangannya, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia tampak tidak berkomitmen. Sukuan sedikit gugup, dan agak enggan membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Dukun, sebagian besar gagak emas terbang langsung ke kota Biyun, hanya sebagian kecil yang menyerang orang-orang di tembok kota, tetapi ada puluhan ribu gagak emas di bagian kecil ini. Bas! Lucy tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang bermata dua. Permukaan pedang panjang ini sangat berharga dan cemerlang, dan sangat tajam. Pedang bagus. Apakah ini Xuanzun Daobao kelas 2? Tidak jauh dari sana, Lu Hao menunjukkan rasa iri. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Lucy terkekeh dua kali, dengan ekspresi puas di wajahnya, yang merupakan kesepakatan diam-diam. Untuk mendapatkan Xuanzun Daobao kelas 2 ini, dia juga membayar banyak harga. Jalan pedang Fenglin. Aku melihat cahaya terang di mata Lucy tiba-tiba, dan bintik-bintik cahaya berbentuk daun maple berkibar di sekelilingnya. Saat dia mengayunkan pedang panjang itu tiba-tiba, daun maple merah cerah membentuk busur dan berguling ke langit dengan cepat pergi. Cahaya pedang berbentuk daun maple ini sangat tajam, dan semua gagak emas yang terlibat dalam jalur pedang terpotong. Metode yang bagus. Lu Hao memuji, tidak mau kalah, dia mengayunkan pedang panjangnya tiba-tiba. Tebasan panlong. Cahaya pedang berbentuk ular melesat ke arah langit, menembus ratusan burung gagak emas dengan satu pukulan. Manual pedang naga melingkar saudara Lu sangat mahir dan mengagumkan. Lucy juga berkata dengan heran. Yang lain juga menunjukkan ilmu pedang dan kekuatan supernatural mereka sendiri. Orang-orang ini berani datang untuk melihat Sanzu, dan kekuatan mereka memang tidak lemah. Tapi ketika Sukuan mendengar mereka menyanjung satu sama lain, dia memutar matanya satu demi satu. Dari segi kekuatan, basis kultivasi Sukuan lebih rendah dari orang-orang ini, tetapi kekuatannya mungkin tidak jauh lebih lemah dari orang-orang ini. Adapun pemilik spanduk, apakah orang-orang ini dapat menangkap gerakan pemilik spanduk adalah masalah lain. Sebaliknya, Luo Zeng jauh lebih rendah hati. Dia berdiri dengan mantap di tembok kota, tampak tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang panjang biasa di tangannya. Setiap kali seekor gagak emas mendekat, dia akan dengan ringan menggoyangkan pedang panjangnya, dan dengan kilatan cahaya putih, seekor gagak emas akan menghilang tanpa suara, dan seluruh tubuhnya akan diliputi oleh cahaya keemasan, sangat bersih. Tampaknya dia tidak memiliki terlalu banyak aura, dan dia tidak seperti orang lain yang dapat membunuh lusinan atau bahkan ratusan gagak emas sekaligus, tetapi setelah pengamatan yang cermat, Sukuan menyadari misteri itu. Tujuan Luo Zeng hanyalah ikan yang lolos dari jaring. Selama ada Golden Crow individu dalam jarak 100 kaki dari tembok kota, pedang panjangnya akan sedikit bergetar. Seperti yang diharapkan dari pemilik spanduk, kamu tidak perlu pamer sama sekali, kamu hanya diam-diam menebus kelalaian orang lain. Sukuan menghela nafas dalam hatinya. Namun di mata orang lain, Luo Zeng adalah tipikal penampilan dengan kekuatan yang buruk. Mereka bahkan tidak membedakan teknik pedang yang digunakan oleh Luo Zeng. Mereka hanya merasa bahwa kecepatan pedang anak ini sangat aneh, tapi itu saja. Cepat, dan kekuatannya masih jauh lebih buruk. Menghadapi gelombang pertama invasi suku Jinwu, semua orang tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Gagak emas ini harus menjadi jenis yang paling umum di antara gagak emas, tidak seperti gagak emas gadai dan gagak emas yang mengaduk jiwa, masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Setelah sebatang dupa, jumlah gagak emas hitam semakin berkurang, dan semua orang santai. Dengan bantuan 4 formasi besar di kota, mudah untuk melindungi kota Biyun, Lu Hao terkekeh. Tepat sebelum suku Jinwu menyerang, Lu Hao sangat gugup, tetapi saat ini dia benar-benar santai. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu, kata Lu Qi tiba-tiba, menatap ke depan. Tidak jauh dari situ, gagak emas berpasangan dan bertiga masih bergegas menuju tembok kota. Ketika mereka melihat bahwa gagak emas berada ratusan meter dari tembok kota, sentuhan emas tiba-tiba muncul. Gagak emas, yang awalnya gelap, tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan. Kecepatan skimming tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Sebelum semua orang bisa berkedip, lampu emas itu sudah ditembakkan. Hati-hati,
Kembali, Lucy menjadi pucat karena ketakutan dan mengeluarkan peringatan. Seseorang di tembok kota melihat cahaya keemasan datang langsung ke arahnya, dan dia bersandar sebagai refleks yang terkondisi. Dengan kejatuhan ini, meskipun dia menghindari pukulan fatal, dadanya masih tergores dan dia jatuh dari tembok kota. Yang lain menuruni tembok kota satu demi satu, menatap dengan gugup ke titik cahaya keemasan di langit. Ini Wu Jinwu. Sayap Golden Crow seperti pisau, kecepatannya sangat cepat, dan kecerdasannya sudah terbuka. Ini sangat licik, dan akan tercabik-cabik jika kamu tidak memperhatikannya. Bersandar di tembok kota, jangan tunjukkan kekurangan. Bintik-bintik cahaya keemasan lolos begitu cepat sehingga hampir sulit bagi mata terbuka untuk menangkap lintasannya. Melihat semua orang dikalahkan, Su Quan adalah yang paling cerdas, dia memilih untuk berada di sebelah Luo Zeng. Jika Luo Zeng tidak dapat membunuh Wu Jinwu ini, yang lain mungkin tidak dapat melakukannya. Wu Jinwu itu sangat pintar, mengetahui bahwa orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan ketika mereka sepenuhnya fokus, mereka hanya berputar-putar dengan kecepatan tinggi di udara, mencari peluang. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk sementara waktu, dan Luo Zeng tiba-tiba mendengar klik dari tembok kota. Tidak baik, begitu dia selesai berbicara, dia melihat sebuah lubang besar di perut seseorang yang bersandar di tembok kota. Cahaya keemasan menembus perutnya, dan sebuah lubang muncul di tembok kota di belakangnya. Wu Jinwu ini langsung menembus tembok kota dan menyerang dari belakang. Sial, Lucy mencengkeram lengan pria itu dan bergegas maju. Semua orang juga tahu bahwa tembok kota tidak dapat diandalkan, jadi mereka menghindarinya satu demi satu. Pada saat ini, Wu Jinwu yang berputar-putar di langit juga bergerak setelah mendengar angin, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke arah mereka. Tapi semua orang masih panik, bagaimana mereka bisa mengatasinya? Lu Hao, Lucy dan yang lainnya bahkan mengertakkan gigi dan menebas beberapa pedang ke atas, tetapi baik jalur pedang Fenglin maupun kode pedang Panlong tidak dapat menutup jalur penerbangan Wu Jinwu sama sekali, dan tidak satupun dari mereka mengenai. Cahaya keemasan datang dalam sekejap mata, dan ketika ekspresi semua orang berubah secara drastis, cahaya pedang putih tiba-tiba muncul. Bentak, cahaya pedang tepat mengenai sinar cahaya keemasan, dan sinar cahaya keemasan langsung dimusnahkan oleh cahaya pedang. Sebelum Lucy dan yang lainnya bisa bereaksi, cahaya pedang putih kedua ditembakkan lagi. Bentak, sinar cahaya keemasan lainnya menghilang di bawah cahaya pedang putih. Lucy, Lu Hao dan yang lainnya menemukan bahwa Luo Zeng yang menembak, dia berdiri di belakang semua orang, kakinya berdiri berdampingan, pedang panjangnya sedikit mendatar, dan ekspresinya tenang. Menyeduh, mengeluarkan pedang, menyeduh, pedang keluar lagi. Tidak ada kepanikan di wajahnya, semuanya beres. Dan Wu Jinwu itu tampaknya dirasuki setan, dan mereka berbaris untuk memukul cahaya pedang yang dipotong Luo Zeng, yang sangat kebetulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lucy membuka mulutnya sedikit. Hanya Su Quan yang tahu bahwa itu bukan kebetulan. Di mata Lu Hao, Lucy dan yang lainnya, gerakan menghunus pedang Luo Zeng tidak cepat. Bahkan bisa dibilang sangat lambat, setiap pedang membutuhkan waktu bernapas. Tapi tebasan pedang ini satu persatu, akurat hingga sekecil apapun. Ini seperti boneka mekanik, tidak cepat atau lambat, hanya selangkah demi selangkah, melangkah dengan ritme yang tepat. Tapi efisiensinya sangat menakutkan. Setiap Wu Jinwu yang turun mengenai cahaya pedangnya dengan tepat, seolah-olah dia telah dirasuki oleh roh jahat. 10 kali nafas, Luo Zeng telah membunuh 10 Wu Jinwu. Wu Jinwu ini bukanlah orang bodoh tanpa otak, pemikiran mereka sefleksibel manusia. Setelah kehilangan 10 sahabat, mereka akhirnya merasa takut. Kek-kue-kue, Wu Jinwu yang tersisa berkomunikasi beberapa kata satu sama lain, berputar-putar dan melarikan diri satu demi satu. Orang-orang yang sangat bingung, setelah melihat cahaya keemasan yang kabur, menatap Luo Zeng dengan ekspresi seperti monster. Mereka baru ingat apa yang Luo Zeng lakukan di tembok kota barusan. Luo Zeng berdiri di tembok kota, dan juga menusuk dengan pedang, tidak cepat atau lambat. Tetapi setiap pedangnya bijaksana, dan tidak ada gagak emas hitam yang tersebar jatuh di tembok kota, dan mereka benar-benar ditolak oleh Luo Zeng dari tembok kota. Luo Zeng, bagaimana kamu melakukannya? Lu Hao menatap Luo Zeng dan bertanya. Pedang panjang di tangan Luo Zeng berputar beberapa kali, cahayanya berkedip, dan dia memasukkannya kembali ke cincin Sumi, tersenyum bagus untuk berkonsentrasi padanya, mereka cepat, tetapi ada jejak untuk diikuti. Luo Zeng berkata dengan ringan, tetapi di mana semua orang mempercayai kata-kata Luo Zeng. Mata Lucy bersinar terang, menatap Luo Zeng dan berkata kamu hanya menunggu negara, seperti sarana sekte pedang Xin Liu.
Sekolah Pedang Xin Liu. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Setelah bertarung melawan pemuda bernama Mo Yijian, Luo Zeng juga percaya bahwa dia telah memahami Xin Liu Jian. Dia juga menemukan bahwa Xin Liu Jian mirip dengan Zanxing Sendao dalam beberapa hal, dan jika memungkinkan, dia memang akan berkembang ke arah Xin Liu Jian. Kudengar sekolah pedang Xin Liu dapat mengubah dirinya menjadi pedang dan mengubah segalanya menjadi pedang. Setiap gerakan bersifat naluriah, dan itu dapat menunjukkan cara paling ampuh dalam situasi apapun. Lu Si mengangguk dan berkata. Kalau begitu aku khawatir aku masih jauh di belakang. Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Luo Zeng hanyalah pidato yang rendah hati. Namun, tangan yang baru saja ditunjukkan Luo Zeng tidak hanya menyelamatkan nyawa orang-orang ini, tetapi juga benar-benar mengubah kesan mereka terhadap Luo Zeng. Anak ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terutama Lu Hao, dia tersipu ketika berpikir untuk memberitahu Luo Zeng dan yang lainnya untuk bersembunyi di belakangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Lucy berpikir sejenak sebelum berkata, tetap jaga di sini, ini adalah perintah dari Master Lin Hui. Mereka adalah bawahan Tai Yiwei, jadi mereka secara alami harus mematuhi perintah Lin Hui, dan mereka akan dihukum jika mereka tidak patuh tanpa izin. Bersih dulu. Wu Jinwu yang paling menyusahkan telah dipukul mundur oleh Luo Zeng, dan suasana hati semua orang telah tenang. Lucy juga membantu dua Bianjian yang terluka untuk menyembuhkan luka mereka, dan Lu Hao dan yang lainnya kembali ke tembok kota lagi. Sudut selatan kota tempat Luo Zeng dan yang lainnya menunggu tidak penting, dan itu bukan target utama serangan klan Gagak Emas. Tekanan sebenarnya adalah 40 juta susunan pedang terpencil yang terletak di kota. Di kejauhan, suara pedang terdengar terus-menerus, dan ada juga teriakan aneh dari Gagak Emas. Setelah bertempur di kota Biyun hampir sepanjang malam, saat fajar, semua Gagak Emas akhirnya mundur, dan Lin Hui bergegas mendekat saat ini. Darah di wajah Lin Hui pucat, dan ada beberapa luka kecil di tubuhnya, dan seragam militernya juga rusak. Dia melirik orang-orang di tembok kota, dengan tatapan aneh di matanya. 10 orang semuanya utuh, dan hanya 2 yang terluka. Pertempuran di dini hari dianggap sebagai serangan paling kejam dari suku Jinwu belakangan ini, dan banyak Tai Yiwei yang tewas. Alam pantai lain yang diatur di tembok kota menderita kerugian besar, beberapa bawahan Tai Yiwei mati dengan bersih, dan tidak ada satupun yang tersisa. Lin Hui memikirkan Luo Zeng dan sukuan kali ini, suku Jinwu mengirim banyak Wu Jinwu. 2 orang kecil yang tidak tahu cara melarikan diri ini tidak bisa melarikan diri, bukan? Di luar dugaan, sekilas keduanya tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Hui bertanya. Lucy menangkupkan tangannya ke arah Lin Hui melaporkan kepada Tuan Lin Hui, suku Gagak Emas sangat merajalela tadi malam, dan kami dapat mengusir mereka dengan semua upaya kami. Bagus sekali, Lin Hui mengangguk pada Lucy. Hati Lin Hui juga seperti cermin. Saya khawatir ada 1 atau 2 pemain bagus yang tersembunyi di antara orang-orang ini. Yang paling mungkin adalah Lucy dan Lu Hao. Luar biasa. Kemudian Lin Hui mengatakan kalimat lain yang membuat hati semua orang berdebar, saya tahu, sebagian besar dari Anda telah melakukan perjalanan jauh ke prefektur Guanshan untuk mengumpulkan layanan berjasa dan ingin bergabung dengan Tai Yiwei. Jika Anda dapat memberikan kontribusi besar di sini, saya akan melakukannya. Jika Lin Hui merekomendasikan Anda dapat langsung memasuki Tai Yiwei, jadi bekerja keraslah. Dibutuhkan prestasi untuk dipromosikan menjadi pemimpin aliansi, dan juga perlu prestasi untuk berpartisipasi dalam penilaian Tai Yiwei, tetapi semua tujuannya adalah untuk menjadi Tai Yiwei. Untuk dapat langsung menjadi Tai Yiwei di prefektur Guanshan berarti mencapai langit dalam 1 langkah. Di masa depan, orang-orang ini akan kembali ke keluarga, klan, dan status mereka akan menjadi eksistensi transenden. Setelah serangan Golden Crow, hari peringatan akan dicabut. Kamu tidak perlu tinggal di sini untuk saat ini. Dengan token yang kuberikan padamu, kamu bisa mendapatkan 10 kristal, kata Lin Hui, berbalik dan pergi. Setelah suku Jinwu melakukan serangan besar-besaran, mereka tidak akan melancarkan serangan kedua, tetapi Lucy dan yang lainnya tidak berniat pergi, tetapi memilih untuk duduk diam dan berlatih. Mendengar bahwa dia dapat bergerak dengan bebas, hati sukuan bergerak sedikit, dan dia menatap lurus ke arah Luo Zeng, Tuan Spanduk Guru, saya ingin pergi dan melihat. Mungkin Su Yuxue sudah mati, tapi sebelum dia melihatnya lagi, sukuan tidak akan menyerah. Luo Zeng menepuk pundak sukuan dan berkata aku akan menemanimu. Keduanya melewati dari selatan kota, dan seluruh jalan penuh dengan pang camping. Bulu dan bangkai burung yang berantakan dapat dilihat di mana-mana di tanah.
Beberapa gagak emas berwarna merah di sekujur tubuh dan setinggi manusia. Gagak emas berkaki tiga ini tidak lemah, dan mereka mungkin adalah kekuatan utama emas klan gagak. Untungnya, gagak emas merah ini tidak menyerang bagian selatan kota tadi malam. Di antara pecahan ubin dan reruntuhan, terdengar suara tangisan wanita dan anak-anak, meskipun gagak emas menyerang 4 formasi besar, kota Biyun masih mengalami banyak kerusakan, dan banyak orang tewas dalam kecelakaan itu. Melihat situasi yang begitu tragis, Luo Zeng juga mengerutkan kening. Perang antar ras lebih mengerikan daripada perang antar manusia, tidak ada belas kasihan sama sekali antara dua ras yang berbeda, dan ada yang hanya bertempur sampai mati. Setelah tiba di kota, beberapa sinar cahaya berwarna hijau muda tiba-tiba muncul di depannya, dan ada energi yang kuat dalam cahaya ini. Ini formasi pemurnian artefak 9 takdir keluarga Sukami, kata Sukuan dengan pasti setelah melihat cahaya. Mereka berdua berjalan lebih jauh, dan sebuah tembok setinggi lebih dari 10 kaki muncul di depan mereka. Di sekitar tembok, Tai Yiwei berseragam militer itu berdiri di tempat, ekspresi mereka sangat serius, dan mereka berjalan mondar-mandir. Tepat ketika Sukuan ingin mendekat, salah satu Tai Yiwei melangkah maju dan menghentikan mereka. Formasi itu penting, orang biasa tidak boleh mendekatinya, kata Tai Yiwei dengan sikap belak-belakan. Sukuan hanya bisa mundur dengan Luo Zeng. Keduanya mengelilingi tembok kota dalam lingkaran besar, tidak peduli ke arah mana mereka berada, mereka tertutup rapat oleh tembok. Ketika Tai Yiwei itu tidak memperhatikan, Sukuan bahkan mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi. Tetapi ketika indera spiritualnya hendak membalik dinding, tirai cahaya kuning melintas di permukaan dinding, menghalangi spiritualnya, masuk akal di luar langkah itu bahkan mendapat teguran dari salah satu penjaga Tai. Pergi dan lihat di tempat lain. Sukuan mengangkat bahu. Bangunan di pusat kota Biyun rusak ringan, dan beberapa bangunan untuk sementara diambil alih untuk digunakan oleh tentara kota Biyun. Seseorang bahkan membuka pasar di sini untuk berdagang beberapa kebutuhan satu sama lain. Keduanya berkeliaran tanpa tujuan di dalamnya, sebagian besar pedang panjang dari berbagai standar dibeli di pasar persegi, serta rune yang tersebar dan beberapa biji yang tidak disebutkan namanya. Sukuan dapat membedakannya satu persatu, tetapi kehalusan benda-benda ini tidak dapat diletakkan di atas meja, dan Luo Zeng secara alami tidak tertarik untuk membelinya. Tapi ketika dia berbelok, dia mendengar teriakan datang dari depan. Pedang terkenal di dunia berasal dari keluarga Su, semuanya, jangan lewatkan saat kamu lewat. Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya dengan alis monogram memiliki 3 pedang panjang yang tertancap di depannya. Ada lapisan cahaya hijau samar yang mengambang di permukaan ketiga pedang panjang itu, dan masing-masing pedang itu bertatahkan batu permata mewah sepintas. Ketiga pedang itu semuanya memiliki kualitas luar biasa, itu adalah pedang yang tiada taranya. Mata Sukuan berbinar saat melihat pria paruh baya itu. Kamu tahu? Luo Zeng bertanya. Aku tahu? Itu Sukuan ragu-ragu, ini paman kelimaku. Luo Zeng tersenyum dan berkata karena paman kelimamu ada di sini, kamu juga bisa menanyakan kabar kepadanya. Sebagai sesepuh keluarga Su, dia pasti tahu sesuatu, bukan? Melihat wajah Sukuan, Luo Zeng sedikit aneh. Paman kelima ini tidak dapat diandalkan di keluarga Su. Saya. Sukuan mengertakkan gigi dan berkata, lihatlah pedang patah yang dia jual. Tidak semua orang di keluarga besar Su sukses. Paman kelima Sukuan bernama Su Yuki. Dia berbakat sejak kecil, tapi dia suka menggunakan otak bengkok dan sering menimbulkan masalah. Seluruh keluarga Su juga mengkhawatirkannya dia. Setelah menjadi dewasa, Su Yuki ini tidak tumbuh banyak, dan dia tidak memiliki kristal ajaib, jadi dia pergi untuk menipu dan menculik. Keterampilan sihir pemurnian senjata keluarga Su, dia baru saja menyelesaikan serangkaian penipuan. 3 pedang di depannya semuanya adalah kelas biasa, dan tidak bisa memasuki Xuanzun Daubao kelas 3. Tetapi ketika dia sedang memurnikan, dia memasukkan semua jenis rune yang tidak diketahui dan beberapa gadget yang sangat tidak populer ke dalam tubuh pedang, dan dia hanya membawa produk biasa ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dia pernah menjual pedang panjang yang tidak dimajukan dengan harga Xuanzun Daubao kelas 1, puluhan juta kristal dewa, dan dia menjualnya kepada putra sebuah keluarga besar di Tiongkok Tengah. Hal semacam ini bisa dibodohi untuk sementara, tapi tidak selamanya. Ketika tuan muda mengeluarkan pedang panjang untuk pamer, dia langsung terlihat, jadi dia membawa para tetua keluarga ke Sujia Xingxi untuk menanyainya. Pada akhirnya, keluarga Su hanya bisa membayar kompensasi. Adapun kristal ilahi Su Yuki, dia telah kehilangan semuanya. Meskipun Sukuan memandang rendah paman kelima, setelah lama berkeliaran di kota Biyun, dia akhirnya menemukan anggota keluarga Su, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkannya.
Sukuan dan Luo Zeng melangkah maju, dan Paman Wu tidak melihat siapa itu, dan menjajakannya dengan lancar. Dua teman, pedang terkenal dari keluarga Su terkenal di Tiongkok, dan ketiga pedang panjang ini semuanya adalah pedang yang telaten, upaya patriark keluarga Su saya lakukan, untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebelum Paman Wu selesai berbicara, Sukuan merencanakan kata-katanya, Paman Wu, ini aku. Baru saat itulah Su Yuqi menatap Sukuan, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Sukuan, mengapa kamu datang ke kota Biyun? Bukankah kamu di kota naga? Sukuan tertawa dua kali, kota naga juga bisa keluar untuk mendapatkan layanan yang berjasa. Datang ke kota Biyun setelah berjasa. Apakah kamu tidak takut mati? Ekspresi Su Yuqi menjadi serius. Dia telah tinggal di kota Biyun selama beberapa waktu, lagi pula, dia datang bersama keluarga Su dan berada di bawah perlindungan ketat Tai Wei. Bersih dulu. Namun, para prajurit yang menjaga kota di sekitar kota Biyun menderita banyak korban. Sukuan bertindak sembrono. Pada awalnya, ayah Sukuan menolak untuk membiarkan Sukuan pergi ke Longcheng. Karena itu, ayah dan anak banyak berselisih. Jika ayahnya mengetahuinya, dia mungkin akan marah. Sukuan kagum pada para tetua keluarga Su, tapi dia tidak takut pada paman kelima ini. Dia menghindari topik ini, menatap Paman Wu dan berkata, Paman Wu, di mana Yuxue? Mengapa kamu menanyakan ini? Su Yuqi melambaikan tangannya, aku tidak tahu apa-apa, jangan hentikan aku menjual barang. Dia tidak melihat ke arah Sukuan, tapi mulai berteriak pada dirinya sendiri. Paman kelima, tidak peduli bagaimana Sukuan berteriak, Paman kelima mengabaikannya, seolah-olah dia adalah udara Sukuan. Tepat ketika Sukuan kecewa, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, orang tua. Sampah macam apa yang kamu jual padaku kemarin? Tidak jauh dari sana, tiga Tai Wei berseragam militer datang dengan agresif, dan pemimpinnya adalah Tai Wei bintang 3. Dia memegang beberapa pedang patah di tangannya, menilai dari penampilan pedang yang patah itu, jelas Su Yuqi menjualnya. Tai Wei bintang 3 ini benar-benar mengira dia telah membeli Xuan Zun Daobao, mengira dia mendapat tawaran bagus, dan memamerkannya di depan rekan-rekannya, tetapi pedang panjang itu membentak suaranya, jadi dia datang ke sini. Melihat adegan ini, Su Yuqi dengan cepat memasang senyum di wajahnya, teman-teman, tolong bicaralah jika ada yang ingin kamu katakan, aku. Sua, Tai Wei ini semua pemarah, Tai Wei bintang 3 meraih pedang panjang di depan Su Yuqi dan menebasnya. Tanda pedang sedalam beberapa kaki melintasi tubuhnya, dan kemudian pedang panjang yang luar biasa di tangannya tiba-tiba pecah berkeping-keping. Bersih dulu. Menggunakan si Bei semacam ini untuk menipu Master Fan kita. Itu bukan keberanian yang kecil. Pemimpin Tai Wei melemparkan pedang patah di depan Su Yuqi, dan pada saat yang sama berkata dengan senyum dingin, saya tahu Anda berasal dari keluarga Su, dan saya tidak akan mempersulit Anda. 300.000 kristal ilahi aku membayarmu kemarin persis sama. Keluarkan. Adalah normal bagi orang lain untuk melihat melalui barang palsu, dan itu normal untuk memberi kompensasi. Tetapi Su Yuqi tersenyum kecut, saya telah kehilangan semua kristal itu kemarin, dan saya benar-benar tidak punya uang. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Tai Wei bintang 3 menatap Su Yuqi dan berkata, haruskah aku pergi langsung ke keluarga Sumu, atau kamu pergi untuk mengumpulkan uang sekarang? Senyum masam di wajah Su Yuqi bahkan lebih buruk dengan reputasinya, di mana dia bisa mengumpulkan ratusan ribu kristal. Akan lebih merepotkan lagi jika keluarga Su mengetahuinya. Di bawah pengawasan beberapa Tai Wei, Su Yuqi juga cemas, penyesalan di hatinya, dia seharusnya bersembunyi setelah dia berhasil kemarin, dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan terungkap begitu cepat. Pada saat ini, Luo Zeng dan Sukuan saling memandang, Luo Zeng memahami pikiran Sukuan dan mengangguk padanya. Baru saat itulah Sukuan berkata, Paman Wu, aku bisa memberimu kristal ajaib. 2741.